warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rahaya Wulandari, saya dari 10.2. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Di sini teman-teman ada yang tahu tidak apa itu mahabbah, khauf, raja, dan tawakal? Jika belum tahu, maka mari simak video ini baik-baik. Oke? Di sini, saya akan memberitahu sedikit apa itu mahabbah, khauf, raja, dan tawakal. Mahabbah memiliki arti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf adalah perasaan takut atau khawatir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja adalah perasaan berharap atau menaruh harapan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah buah dari keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat cinta adalah apabila Anda telah bisa memberikan secara keseluruhan kepada yang kita cintai sehingga tidak tersisa apapun bagi kita. Cinta itu bertingkat-tingkat. Ada cinta yang rendah, maka cinta ini derajatnya rendah dan hina. Ada pula cinta tinggi, maka cinta ini mulia tingkat derajatnya. Lalu ada juga yang sedang, kuat, dan yang lemah. Cinta yang paling mulia dan tinggi derajatnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tauhid disebut dengan istilah hubbullah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan utama dan tertinggi dari seluruh derajat atau level spiritual. Setelah derajat kecintaan ini, tidak ada lagi derajat yang lain kecuali buah dari kecintaan itu sendiri. Jadi, yang dimaksud dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas siapapun dan apapun juga. Cinta kepada Allah adalah sikap tunduk, patuh, dan berbuat segala upaya dengan maksud hanya mengharapkan keridhoannya. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya kita wujudkan dengan ibadah-ibadah mahda semata, melainkan juga mencakup ibadah-ibadah yang berbentuk interaksi dengan sesama manusia dan alam lingkungannya. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. 4. Mencintai Nabi Muhammad SAW. 5. Selalu mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Tidak gentar saat menghadapi hinaan. Keutamaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati menjadi tenang dan damai. Ada 3 cara untuk menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asma husnanya. 2. Mempelajari Al-Quran dan sunnahnya. 3. Berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang padanya. Khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendalam sehingga ia merasa khawatir kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan atau takut kepada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, khauf terdiri dari 3 tingkatan atau 3 derajat, di antaranya sebagai berikut. 1. Tingkatan khasyir, pendek atau singkat. Khauf yang singkat ialah seperti perasaan takut yang biasa terjadi karena suatu sebab tertentu yang bersifat sementara. 2. Tingkatan mufrid,
yang berlebihan. Adapun takut yang berlebihan adalah takut yang sangat kuat dan melampaui batas sedang, sehingga dapat mengakibatkan putus asa dan hilang harapan. 3. Tingkatan Mu'tadil. Tingkatan Mu'tadil adalah khauf yang baik karena berada di tengah-tengah antara khauf singkat dan berlebihan. Sebab-sebab timbulnya rasa khauf ada 4, yaitu 1. Mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan. 2. Khawatir melakukan keserombongan dalam menunaikan kewajiban. 3. Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merenungi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Takut kepada azab dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda seseorang takut khauf terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda seseorang memiliki sifat khauf terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya sebagai berikut. 1. Lisan yang tidak berbohong, tidak menggibah, melainkan digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, dan mempelajari ilmu pengetahuan. 2. Hatinya bersih dari hasad dan dengki. 3. Penglihatannya tidak pernah digunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Cara menumbuhkan sifat khauf terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. 1. Memperdalam ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Banyak mengingat kehidupan akhirat yang lebih kekal dan abadi. 3. Membaca kisah-kisah keteladanan Nabi, sahabat, dan para ulama. 4. Mujahadah dengan riyadah, bersungguh-sungguh dalam melatih rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja adalah mengharap agar segala kegiatan atau aktivitas kehidupan di dunia, seperti ibadah ataupun kegiatan muamalah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Al-Qayyim, raja menuntut 3 perkara, yaitu cinta kepada apa yang diharapkannya, takut harapannya hilang, dan berusaha untuk mencapai apa yang diharapkan. Harapan yang tidak diikuti dengan 3 perkara tersebut bukanlah raja, melainkan tamanni. Tamanni adalah mengangankan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Tamanni inilah yang menyebabkan seseorang berputus asa terhadap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat putus asa adalah kebalikan dari sifat raja yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 87. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Perbedaan raja dan tamanni adalah bahwa tamanni membuat orang menjadi malas. Orang yang tamanni hanya mengangankan sesuatu. Ia tidak akan pernah berusaha atau membulatkan tekad untuk mencapai apa yang diangankannya. Sedangkan raja akan mendorong seseorang untuk selalu optimis dalam mencapai apa yang diharapkannya. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat raja diantaranya sebagai berikut. Mengawali setiap usaha atau ikhtiarnya dengan niat yang baik, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa berpikir positif dan dinamis, memiliki pengharapan yang baik bahwa usahanya akan berhasil, serta berani menghadapi risiko yang menghadang. Bersifat ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi cobaan,
sehingga akan menjadikannya mampu berpikir kritis. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah usaha yang dilakukan, ia sadar bahwa kewajiban manusia hanya berusaha dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan hasilnya. Tidak lekas merasa puas atas apa yang diraih dan selalu berusaha meningkatkan diri. Sikap raja sangatlah baik untuk kita tanamkan dalam diri kita, karena merupakan salah satu sikap terpuji. Adapun cara yang dapat dilakukan guna menumbuhkan sikap raja di dalam diri kita antara lain sebagai berikut. 1. Senantiasa mengingat anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. 2. Mengendapkan sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak mudah pesimis jika mengalami suatu ujian. 4. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang cukup bagi semua makhluknya. 5. Meyakini bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka bagi hamba yang bertobat. Terdapat berbagai manfaat jika kita memiliki sifat raja di dalam diri pribadi kita masing-masing. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menumbuhkan sikap semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. 3. Menumbuhkan sikap optimis dan menyingkirkan sikap pesimis. 4. Memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 5. Selalu merasa nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Jadi, secara sederhana, tawakal adalah tahap di mana seseorang sudah ikhlas menyerahkan semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang diterima, baik itu mencapai apa yang diinginkan dan dibutuhkan atau sebaliknya, tentu akan diterima dengan lapang dada, tanpa merasa kecewa dan tidak ada perasaan marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan sikap tawakal tentunya akan membawa kebaikan bagi diri seorang muslim itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupi segala kebutuhan hambanya, sebagaimana dijelaskan dalam QS At-Talaq ayat 65. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawakal antara lain sebagai berikut. 1. Selalu bersyukur apabila mendapatkan hikmat. 2. Tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah. 3. Tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar untuk mencapai sesuatu. 4. Menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ridho terhadap diri dan keadaannya. 5. Berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sikap tawakal merupakan sikap terpuji yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Menanamkan sikap tawakal dapat kita lakukan dengan berbagai cara, di antaranya sebagai berikut. 1. Selalu optimis dalam menghadapi segala sesuatu. 2.
percaya kepada kemampuan yang ada pada diri sendiri. 3. Senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak mudah mengeluh ketika menghadapi suatu permasalahan. 5. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas. Menanamkan sikap tawakal dapat bermanfaat bagi diri kita. Adapun keutamaan-keutamaan dari sikap tawakal antara lain sebagai berikut. 1. Tawakal merupakan bagian dari iman. Keutamaan tawakal pertama yang akan kita bahas adalah bahwa tawakal merupakan bagian dari iman seorang muslim. Ini artinya bahwa tawakal merupakan salah satu bukti seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi kebutuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan tercukupi semua kebutuhan hidup bagi seseorang yang bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menuntaskan segala urusan orang yang bertawakal kepadanya, sebagaimana dalam QS At-Talaq ayat 3 yang bunyinya sebagai berikut. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Yang ketiga, mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Keutamaan tawakal yang ketiga adalah mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Selain di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang sangat besar di akhirat kelak jika kita bertawakal kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS An-Nahl ayat 41-42 yang bunyinya sebagai berikut. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Yang keempat, mendapatkan perlindungan dari godaan syaitan. Keutamaan tawakal yang keempat adalah mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Seseorang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dia tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Orang yang bertawakal tidak akan mampu dikuasai syaitan karena pada saat itu ia berada sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut telah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 99.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Yang kelima, mendapatkan kenikmatan yang terus mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertawakal padanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kepadanya berbagai manfaat berupa dimudahkan rezekinya. Rezeki adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh manusia. Rezeki yang dimaksud ini di sini adalah rezeki dunia dan rezeki akhirat. Jadi, kesimpulan dari materi tadi adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fondasi dari segala ibadah dan ketaatan. Cinta ini mendorong seorang muslim untuk selalu berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Khauf adalah rasa takut yang timbul karena kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf ini akan membuat seorang muslim berhati-hati dalam setiap perbuatannya dan menjauhi segala perbuatan dosa. Raja adalah harapan akan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja ini akan membuat seorang muslim tidak pernah putus asa dan menghadapi segala cobaan dan kesulitan hidup. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan usaha yang maksimal, tawakal ini akan membuat seorang muslim tenang dan sabar dalam menghadapi segala takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, keempat pilar ini harus seimbang dalam hati seorang muslim. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diiringi dengan rasa takut kepadanya dan harapan akan rahmatnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didahului dengan usaha yang maksimal. Dengan menyeimbangkan keempat pilar ini, seorang muslim akan dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ia akan selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah merasa takut atau khawatir dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan hidup. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari materi ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, kesuksesan tidak datang secara instan, tapi membutuhkan proses dan kerja keras. Sebelum saya mengakhiri penyampaian materi hari ini, saya ingin memberikan sedikit motivasi dan harapan. Ingatlah, setiap orang memiliki potensi untuk meraih kesuksesan. Jangan pernah merasa minder atau tidak percaya diri. Percayalah pada kemampuan diri sendiri dan teruslah berusaha untuk mengembangkan diri. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan pelajaran yang berharga untuk menjadi lebih baik lagi. Jadilah setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Saya berharap apa yang telah kita pelajari hari ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang meraih mimpi kita. Jangan pernah menyerah dan teruslah bermimpi. Semoga kita semua bisa meraih kesuksesan yang kita impikan. Semua ini saya akhiri dan saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.